Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber, kembali lagi bersama saya. Oke, di video kali ini admin akan membahas 8 penyebab pengajuan pinjaman online selalu ditolak ya. Nah, buat teman-teman yang daftar aplikasi pinjaman online tetapi sering ditolak ya. Di sini admin akan menjelaskan apa saja sih penyebab pengajuan pinjaman online selalu ditolak. Nah, alasan pengajuan pinjaman online selalu ditolak. Nah, biasanya untuk yang pertama, alasan pengajuan pinjaman online selalu ditolak adalah satu, pengajuan yang melebihi limit. Yang sering kali diabaikan oleh peminjam adalah fakta bahwa pihak memberi pinjaman akan menerapkan batasan limit terhadap nominal yang bisa dipinjam. Biasanya besaran limit ini ditentukan oleh jumlah penghasilan dan lain sebagainya. Nah, saat nominal pinjaman yang diajukan melebihi limit yang ditaksir oleh penyebab pinjol, besar kemungkinan pengajuan akan ditolak alias gagal. Nah, dan untuk yang kedua, biasanya ada tagihan kartu kredit ya. Karena layanan keuangan pinjaman online juga terhubung dengan data perbankan, bukan tidak mungkin tagihan kartu kredit juga ikut menjadi penyebab gagalnya pengajuan pinjaman. Ya, meskipun berbagai persyaratan telah dipenuhi, bisa saja pengajuan pinjaman ditolak karena adanya tagihan menunggak yang tidak bisa ditolerir. Hal ini beralasan karena tentunya penyedia layanan tidak bisa mengambil resiko ya. Nah, dan untuk yang ketiga, riwayat kredit yang buruk. Tak hanya memeriksa tagihan menunggak saja, pihak penyedia pinjaman juga memerlukan data menyangkut riwayat kredit calon peminjam. Data ini bisa didapatkan melalui BI checking ya. Apabila tercatat ada banyak denda, telat bayar, dan berbagai catatan buruk lainnya, bukan tidak mungkin pengajuan pinjaman akan ditolak. Nah, pihak fintech akan menganggap kemungkinan Anda gagal bayar ataupun galbay ya terlalu tinggi sehingga beresiko untuk diberikan kredit. Nah, dan untuk yang keempat, masuk daftar hitam ya. Nah, jika kalian pernah menggunakan data-data diri, KTP palsu maupun informasi pendukung lain yang ternyata dipalsukan untuk urusan keuangan, maka kemungkinan besar pengajuan pinjaman online tidak akan disetujui. Biasanya, insiden pemalsuan data tergolong sebagai kesalahan fatal yang berujung pada blacklist ataupun daftar hitam. Nah, jika identitas masuk ke dalam daftar ini, maka Anda tidak akan pernah bisa mengajukan layanan pinjaman apapun. Masuk daftar hitam biasanya menjadi akibat dari tidak membayar pinjaman online karena usaha selalu melunasi utang yang ada agar pengajuan kredit di lain hari tetap disetujui. Nah, dan untuk yang kelima adalah gagal verifikasi. Penyebab yang juga cukup sering terjadi adalah kurang telitinya meminjam pada saat mengisi form pengajuan pinjaman. Dalam kasus ini, peminjam biasanya mengisi formulir dengan tidak jelas mencantumkan nomor HP ataupun kontak yang tidak aktif ataupun bahkan salah. Hal ini bisa saja dikarenakan meminjam yang tergesa-gesa dalam melengkapi data ataupun formulir di aplikasi pinjaman. Akibatnya tentu saja pihak pinjol akan kesulitan dalam memverifikasi data yang telah diinput. Nah, dan yang keenam, gagal verifikasi dokumen. Masih seputar verifikasi data ya teman-teman. Item lain juga sering memicu gagalnya pengajuan adalah dokumen yang tidak jelas.
Meskipun formulir telah dilengkapi dengan baik, namun dokumen yang tidak jelas akan menyulitkan sistem dalam melakukan verifikasi. Biasanya masalah dipicu oleh hasil pemindaian, scan atau foto dokumen seperti eKTP lainnya yang buram, tidak persis dan sebagainya. Dan yang ketujuh, tidak mengizinkan akses ke HP. Biasanya aplikasi pinjaman online akan meminta akses ke perangkat HP Anda. Umumnya mereka akan mengakses kontak yang akan diteror jika pinjaman tidak dibayarkan. Memang Anda sebaiknya mengamankan kontak HP dari aplikasi pinjaman online, tapi mereka biasanya tidak akan memberikan kredit jika Anda tidak mengizinkan akses smartphone kalian. Nah, dan yang terakhir dan yang ke-8, faktor lain. Nah, 7 hal di atas seringkali menjadi penyebab mengapa pengajuan pinjaman online ditolak oleh pihak bank ataupun penyedia pinjaman. Tak menutupi kemungkinan ada pula faktor lain yang juga ikut mempengaruhi kegagalan pengajuan pinjaman. Meskipun peluangnya tak terlalu besar, hal seperti kondisi keuangan bank hingga perekonomian negara juga bisa saja menyebabkan kegagalan pinjaman online. Oke, sampai sini saja pembahasannya 8 penyebab pinjaman online kalian selalu ditolak. Oke, semoga dengan adanya konten seperti ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan juga semoga konten ini bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.